Olahraga Aksi, podcast seputar dunia olahraga, membahas tentang semangat, pertandingan, dan aksi nyata di balik lapangan. Padat, informatif, dan berkarakter. Halo semuanya, bareng aku Fitri. Hari ini aku gak sendiri nih. Aku bareng sama Kak Alexa yang akan membahas seputar karate. Halo guys. Selamat datang Kak Alexa. Kan ada kata pepatah yang tak kena maka Kak tak sayang. Nah, jadi boleh nih kenalan dulu. Boleh dong. Hai guys, perkenalkan aku Alexa Mandala Putri. Aku dari SMK Negeri 7 Surakarta. Wah, SMK Negeri 7 itu aku dengar-dengar lagi banyak-banyaknya kejuruan. Banyak banget jurusannya. Kira-kira itu Kak Alexa masuk jurusan yang mana sih? Kalau aku sendiri masuknya jurusan kuliner karena emang suka masak. Sukanya masak apa Kak Alexa itu? Waduh, kalau masakan itu aku lebih suka masakan kayak udang gitu, suka kayak masakan laut. Seafood ya? Iya, Kali-kali masakin aku kali. Aku juga mau. Boleh kalau ada dananya. Oke, dengar-dengar nih, Kak Alexa kan atlet karate. Boleh gak sih diceritain awal mula Kak Alexa masuk karate itu gimana sih? Awal mula aku masuk karate atau kenal karate itu aku pas kelas 8 semester 2. Jadi aku ikut eskul SMP gitu. Oh, jadi ngikut eskul sekolah ya? Iya. Alasannya kenapa sih kok aku pengen nih jadi ikut di karate di sekolah itu ada apa? Apa karena ajakan teman atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri sih, emang udah lama tertarik gitu. Ada kesulitan gak sih kayak aduh izin orang tua aku susah nih atau kayak enggak susah cuman kadang suka diperhatiin jadi kayak susah diajak lomba dan kesini sana gitu. Lebih susah dapat izin dari orang tua sih, soalnya apa ya, aku dari kecil nggak dibolehin gitu ikut bela diri. Tapi alhamdulillahnya pas kelas 8 itu mulai dibolehin. Berarti baru mulai dibolehin kelas 8 itu ya? Iya. Berarti sebelum kelas 8 itu udah ada minat? Sudah ada minat, cuman tuh kayak belum dibolehin gitu. Oh gitu. Siapa sih yang paling mendorong Kak Alexa buat mulai latihan? Mamah aku sih. Berarti setelah diizinin langsung mendorong gitu ya? Ayo latihan. Iya, jadi kan habis dapat izinnya, mamah aku tuh mulai dikit-dikit kayak mendukung gitu. Oh gitu. Nah kan pasti ada dong ekspektasi awal sama kenyataan itu masih ada. Kayak ekspektasi aku di masuk karate itu kayak gini nih. Nah ekspektasinya Kak Alexa itu gimana sih? Ekspektasi aku nggak jauh-jauh banget sih, soalnya aku kiranya tuh latihannya tuh langsung berat, susah, Iya. kasar gitu. Ternyata kalau untuk pemula tuh lumayan ringan, jadi gampang diikuti, seru lagi. Pernah nggak kan Kak Alexa pasti udah rutin nih latihannya, udah jadi wah remaja sibuk, remaja bela diri. Pernah nggak sih kayak pas latihan itu sambil mikir aku ngapain ya di sini, teman-temanku pada asik-asik main di luar, kok aku di sini ngapain gitu? Pernah sih mikir, ngapain sih aku di sini? Orang udah SMK, bentar lagi cari kerja. Ngapain kok aku masih di karate? Terus aku kayak merenung gitu. Aku mikirin dari perjalanan aku dari awal sampai akhir. Ya. Terus aku inget kenapa sih aku bisa ngelakuinnya sampai sekarang? Karena tuh aku emang suka karate dan aku nyaman di karate. Jadi aku memperjuangkan apa yang aku suka. Oh gitu, jadi kayak dari pemikiran yang sedikit buruk ya itu terjawab sama diri sendiri ya. Itu dari kemampuan bertarung sama yang ingin
Kak Alexa capai itu ada yang mau lebih dalam atau hanya ingin kemampuan bertarung sih? Yang pasti kalau meningkatkan kemampuan bertarung itu bener banget ya. Pasti semuanya juga pengennya kayak gitu. Oh. Cuman kalau aku tuh ikut karate biar lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih membangun karakter gitu. Oh, gitu. Berarti kayak biar karakternya muncul, di situ dapat karakter yang baik, memilih ikut karate ya. Iya, biar menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, gitu. Nah, kan setahu aku di karate itu banyak banget sabuk-sabuk yang berwarna. Boleh nggak sih dijelasin sabuknya itu ada apa aja? Yang Kak Alexa tahu dulu deh. Tingkatannya tuh dari sabuk putih, sabuk putih ke kuning, kuning ke oranye, oranye ke hijau, habis hijau tuh ada biru, terus coklat, habis itu hitam. Wih, hitam nanti kalau hitam itu Kak Alexa tahu nggak sih? Nanti kalau udah hitam itu bisa jadi pelatih atau masih tetap harus latihan? Biasanya sih kalau udah sabuk hitam itu mulai ngelatih ya. Oh gitu. Kan itu tadi banyak banget segala macamnya sabuk. Sekarang Kak Alexa lagi berada di sabuk mana sih? Karena aku masih pemula terus jarang ikut ujian sabuk ya. Aku masih di sabuk oranye. Sabuk itu ada ujiannya. Iya nggak sih? Iya. Nah, setiap sabuk itu ada ujiannya itu, boleh tahu nggak? Sabuknya itu ujian berapa kali atau gimana sabuknya ujian gitu? Ujiannya sabuk itu. Iya. Bingung aku. Jadi ujian sabuknya itu 1 tahun 3 kali ya. Dan itu biasanya awal bulan, pertengahan, sama akhir. Terus tuh biasanya kalau ujian sabuk ya yang kita tuh main kata gitu. Jadi harus inget nih kata 1 sampai 5 gitu. Terus nanti juga dilatih fisiknya. Itu ujian itu nanti semuanya udah pasti lulus atau ada yang harus ngulang sih? Kalau masih sabuk sedang ke bawah itu semua lulus. Cuman kalau udah mulai susah kayak biru, coklat gitu, bisa jadi nggak lulus. Oh, berarti ada perkiraan untuk mengulang kembali gitu ya? Iya. Untuk ujiannya itu juga masuk bisa kita yang kemauan kita sendiri atau emang sudah ditentukan? Biasanya tuh kalau ujian sabuk tuh atas kemauan diri sendiri, terus tinggal nyiapin dana sama hafal kata yang mau dia mainin gitu. Oh, berarti enggak yang kan kayak gini. Kalau boleh tahu Kak Alexa masuk di karate mana? Aku masuk ke Dojang BKC. Mana itu? Di daerah mana? Itu aslinya Bandung, cuman yang di Solo juga ada. Oh, berarti ada cabangnya. Nah, kan ini udah cabang berarti udah termasuk besar ya? Lumayan. Itu ada pembiayaan per bulannya atau emang gratis? Alhamdulillah aku dapat yang gratis. Oh gitu. Lanjut nih. Kan tadi sedikit kelewat di sabuk. Sabuk itu ada dananya, ada kemauannya sendiri. Berarti kalau kayak gitu apakah harus ada perizinan dari orang tua juga untuk naik ke sabuk? Biasanya sih harus minta izin orang tua dulu ya, soalnya kan juga ngeluarin dana. Oh gitu. Kan itu izin orang tua. Nah, ujiannya itu tuh kira-kira seperti apa sih? Apakah ada lari fisik yang kayak harus lari 20 km atau gimana gitu? Yang pasti ada larinya. Ya lumayan jauh sih. Terus nanti juga ada ngetes ketahanan fisik sama main katanya tuh bagus nggak sih? Kalau bagus juga bisa ada kemungkinan buat naik 2 tingkat. Wih, langsung 2 tingkat? Iya kalau bagus. Kalau jelek tuh biasanya ya cuma naik 1 tingkat lah. Oh. Pernah nggak Kak Alexa langsung naik 2 tingkat? Pernah.
Oke, pernah. Keren dong berarti. Iya, jadi dari sabuk putih langsung ke oranye. Nah, kan tadi udah membahas dari pengalamannya Kak Alexa nih. Aku mau nanya dong, filosofinya karate itu apa sih? Filosofi di balik karate itu adalah menekankan pada pengembangan diri secara holistik, termasuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Karate bukan hanya tentang bela diri, tetapi juga tentang disiplin, rasa hormat, dan pengendalian diri. Oh gitu. Kalau boleh tahu, apa sih itu karate? Karate adalah seni bela diri dari Jepang yang artinya tangan kosong. Tangan kosong. Oh ya, Ya, karate kan itu gini. menggunakannya Ya, tangan tangan kosong. kosong. Apa bedanya bela diri yang lain seperti pencak silat atau taekwondo itu? Bedanya itu kalau karate menekankan pada pukulan serangan terbuka, jadi yang jaraknya agak dekat gitu. Oh. Sementara bela diri lain kayak taekwondo, pencak silat menekankan pada tendangan atau kombinasi serangan yang lebih luas. Karate juga menekankan disiplin mental, fisik, secara pengembangan pribadi yang tidak selalu menjadi fokus utama di bela diri lain. Jadi karate itu juga membentuk watak gitu loh, biar lebih disiplin gitu. Oh gitu. Pernah nggak sih cedera atau tantangan fisik yang paling Kak Alexa alami? Paling sering itu encok ya. Iya. Soalnya tuh Remaja kalau jompo misal ya sama kakinya tuh kadang kulit kaki yang bawah tuh juga sobek gitu, ngapal. Oh iya ya. Tapi belum alhamdulillahnya belum pernah cedera ya. Cedera fatalnya tuh cuman kakinya tuh balungnya geser dikit gitu. Udah itu doang. Di bagian mana? Kaki kiri. Oh, kaki kiri. Berarti kalau udah pernah cedera itu biasanya udah atlet karate. Udah pernah lomba karate dong. Udah pernah dong. Berapa kali sih? Kalau berapa kali tuh udah pernah ikut lumayan banyak, mungkin kayak 6. Ih, ada fotonya nggak sih? Aku mau lihat dong. Ada nggak ya fotonya? Ada nggak sih? Ada dong. Waduh. Kalau boleh tahu ini di mana sih, Kak? Ini aku tanding di Gor Sritex. Wih, di Gor Sritex ini deket dong. Kali aja penonton mau lihat Kak Alexa dan menjadi fans beratnya juga boleh loh. Boleh banget, nanti dukung aku ya. Ini juara berapa? Ini saya juara 2. Ih, keren. Thank you. Nah, ini kan di Gor Sritex. Berarti itu pelaksanaannya kapan sih, Kak? Pas itu? Dari kalau nggak salah ya, dari 26 April sampai 27 April. Ini sabuknya biru itu emang cuman sebagai tanda lawan sama lawan atau emang sabuknya sudah biru? Sabuk biru itu kalau di karate artinya sabuk pertandingan. Jadi sabuk biru sama merah tuh sabuk pertandingan. Oh, gitu. Ya, keren. Nah, kan udah pernah menang nih. Aku mau nanya dong. Lawan paling berat yang pernah Kak Alexa alami deh itu tuh apa sih? Lawan paling berat? Iya. Yang seperti apa? Rasa tidak percaya diri sih, itu lawan paling berat. Kalau lawan orangnya, apakah dia gara-gara dia yang terlalu aktif atau Kak Alexanya sendiri nih yang lagi kurang fit? Mungkin belum lagi rezeki ya, atau mungkin kurang fit gitu. Oh gitu. Kayak gitu kan di tempat lomba pasti ada coachnya ya, apa pelatih? Iya, sebutannya. ada pelatihnya. Biasanya kalau di karate tuh pelatihnya tuh namanya sensei. Sensei. Iya. Nah itu tuh sensei pasti ada di tempat. Nah kita itu mengikuti kepercayaan kita sendiri, kayak kan kita mau melawan itu pasti ada sensei yang kadang suka mengatur juga kan, suka mendampingi. Iya, kayak ngarahin gitu kan. Iya. Iya, ada guys. Jadi tuh
Senseinya tuh kalau kita tanding tuh kayak mengamati lawan, terus nanti kita dikasih tahu gerakan apa selanjutnya, serangan combo apa selanjutnya gitu. Itu pernah gagal gak sih? Aduh, sering. Kalau boleh tahu nih, kan bela diri itu banyak banget. Kenapa sih nggak milih yang lain daripada karate? Ya karena aku nyamannya di karate, aku suka di karate, dan apa ya, aku emang seneng di karate gitu. Nah, kan pasti Kak Alexa itu sering banget latihan. Sekarang kalau latihan setiap hari atau berapa minggu sekali nih? Untuk minggu ini ya alhamdulillah aku latihannya cuma 5 hari ya, jadi kadang itu ada liburnya, biasanya cuma minggu doang liburnya. Rajin ya, berarti sibuk banget Rajin nih. dong, kan bentar lagi ada perlombaan. Wih, lombanya di mana kalau boleh tahu? Kalau tempatnya belum tahu ya. Kalau tanggal-tanggalnya atau bulannya gitu apakah sudah tahu? Ada, tahu sih, tanggalnya tuh belasan, bulannya tuh Juni. Oh gitu, berarti pas hari-hari libur sekolah ya, kenaikan kelas. Nah, penonton yang mau sekiranya mau nonton jadi fansnya juga boleh kali. Besok kita cari infonya bareng. Nah, kan latihan udah hampir setiap hari atau bahkan 5 hari dalam seminggu. Momen paling berkesan pas latihan itu apa sih? Momen paling berkesan pas latihan itu pas latihan komite gitu, terus aku menang gitu. Wih. Soalnya kan lawannya biasanya diacak gitu juga, diundi. Latihan komite itu seperti apa? Kan aku nggak tahu nih, nggak tahu dasar-dasarnya karate. Latihan komite itu kayak pukulan, tendangan, counter gitu. Oh gitu ya. Kan karate itu katanya mental dan fisik. Kira-kira itu mentalnya itu diapain sih? Apakah dikuatin itu seperti kayak dimarahin atau digimanain gitu? Bukan dimarahin ya, cuman Banyak itu kayak nih. ya kasih ya disiplinin. Kalau kamu ngelakuin kesalahan ya bakal dapet itu apa sih imbasnya, kayak hukumannya tuh apa gitu. Oh gitu, berarti kayak kedisiplinan ya. Jadi Ya. mental kita kayak harus disiplin. Kita biasanya kan orang-orang Indonesia itu suka nggak on time. Berarti di sini juga harus belajar on time ya. Iya dong. Jadi kalau kalian telat di karate pasti dihukum. Siapa yang pernah ngerasain itu? Waduh, aku Pasti sering telat. tahu aja. Kan banyak tuh. Nah, kayak gitu kan karate itu pasti ada rasa takut buat melawan, buat melakukan sesuatu nih. Nah, buat Kak Alexa tuh cara ngatasi rasa takutnya itu gimana sih? Ya karena aku agamanya Islam ya, jadi tuh aku kayak sholat, berdoa gitu. Terus tuh aku pede-pedein aja. Misalnya lawannya lebih tinggi gitu, tapi kan BB-nya sama. Ya pede-pedein aja walaupun dia lebih tinggi. Gitu. Kalau kan tadi nama pelatih sebutan dari di karate itu pelatih itu sensei. Iya. Menurut Kak Alexa nih, peran sensei dalam perjalanan hidup kakak itu apa sih? Kayak gimana? Ya, peran sensei dalam perjalanan hidup aku tuh sangat berarti ya. Dia kayak mau ngelatih aku ada kurangnya dikit nasehatin. Terus tuh kalau aku dalam pertandingan tuh kalah atau juara 3 gitu, sensei masih mau merangkul dan masih mau ngelatih gitu. Aku sangat menghormati sensei aku. Ini kan
eh apa namanya, karate itu teknik, teknik ya, teknik atau seputar materi? Maksudnya? Lebih ke soal teknik atau ke mental? Dua-duanya. Tekniknya itu ada berapa sih? Tekniknya tuh ada teknik pukulan, teknik tendangan, teknik counter, dan masih banyak lagi ya. Nah, nih sebelum di ujung-ujung nih, sebelum mengakhiri, ada beberapa pertanyaan dan ada games buat Kak Alexa. Waduh, gamenya apa ini? Nah, sebelum games nih, aku mau nanya beberapa dong. Pesan utama yang ingin kakak sampaikan kepada pendengar tentang karate itu apa sih? Apakah ada pesan dan kesan, kali aja mau ngajak ikut karate yuk, atau ada motivasi apa? Karate bukan hanya tentang bela diri, tetapi juga tentang meningkatkan diri sendiri dan mencapai tujuan yang kita mau. Keren. Pelajaran hidup terbesar kakak selama berlatih karate itu apa? Harus bisa disiplin, mengontrol diri, dan bisa menghormati orang yang lebih tua, sesama, dan yang lebih muda. Wih, keren. Nah, ini kan aku udah ngasih pertanyaan nih. Saatnya main games gak sih? Game apa tuh? Sebelum aku mengambil alatnya, kakak harus mengambil sesuatu dulu. Apa Ini ya? ada sesuatu. Ini aku taruh di sini ya, aku tidak curang. Nih, Oke. boleh diambil satu, tapi aku nggak Aduh, boleh tahu nih. Aku deg-degan nih. Apa ya? Apa ya? Yang mana ya? Yang ini aja deh. Jangan dibacain ya. Aku harus Waduh. ngumpet ini. Aku dapat yang susah. Oh iya kah? Aku Nah, bingung ini gimana. tantangannya, gamesnya itu kan Kak Alexa mendapatkan satu kata apa dua kata itu kakak harus menggambarkan di buku gambar ini pakai krayon. Waduh. Tapi tidak boleh langsung tertuju pada tulisannya. Misalnya kayak bola gitu, tapi nggak boleh langsung gambar bola gitu ya, ya. kayak apa ya, kayak bisa aja di gawang atau bisa aja di mana, kan aku nggak tahu ya. Oke. Mangga, boleh dikasih waktu nanti. Aduh. Mana gambar aku nggak bagus-bagus amat. Nggak apa-apa dong, kan games hanya games, tidak harus bagus, seadanya aja. Oke. Sambil tanya-tanya ya. Boleh. Kak Alexa itu di kelas berapa sih nih? Aku baru kelas 10. Baru kelas 10. Ya. Berarti baru masuknya di sini ya? Ya agak lama lah. Iya, udah mau setahun ya. Belum Dulu nyampe. kenapa sih mau masuk SMK Negeri 7? Karena kan pengen ambil boga ya. Nah, selain SMK 4 kan ya di sini sama di apa sih itu SMK mana? Sahid. Oh iya, Ya. SMK Sahid. Nah, tapi ya karena keterimanya di sini ya di sini aja. Gitu. Mimpi terbesar kakak nanti pas di karate apa sih? Apakah ada ingin kayak aku ingin tercapaiku, mimpi terbesarku itu pengen jadi pelatih, jadi harus mengejar sabuk hitam juga nih gitu. Mimpi terbesar aku di karate tuh pengen deh ngerasain kayak lomba internasional gitu loh. Gitu. Iya. Berarti lomba terakhir kemarin itu masuk di mana sih? Maksudnya? Lombanya itu di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Iya. Bentar lagi internasional boleh kali. Amin.
Semoga lebih bagus ya guys. Ya, jelas dong. Udah belum nih? Aduh, belum. Agak pusing nih. Kalau karate itu bisa nggak sih buat bela diri di jalanan? Kan banyak nih sekarang kayak preman, begal dan pencuri yang lain, itu bisa nggak sih dipakai? Bisa banget dong. Kan karate itu apa ya? Ada teknik pukulannya, ada teknik tendangannya gitu. Jadi bisa banget buat ngelindungin diri sendiri kalau di luar. Seru nggak sih ikut karate itu? Apa yang menurut Kak Alexa paling seru dalam karate itu? Seru banget dong guys ikut karate itu. Paling seru pas menang itu aja. Wajar. Menang itu biasanya dapat hadiahnya apa aja sih Kak? Kendali, piagam, sama kenangan sama Kenangan sama siapa? kenangan lombanya itulah. Oh, kenangan lomba. Ya. Sama dapat pengalaman. Wih. Ini gambar apa ini? Rahasia. Aduh. Kayaknya niat banget gambarnya itu. Waduh. Oke. Pasti kamu langsung paham deh. Masa sih? Harusnya. Nggak tahu ya aku. Waduh, apa itu? Apa itu? Oke. Oke. Wih. Wow. Wow. Coba tunjukin ke kamera dong. Kayak gini. Ini apa guys? Kalian ada yang bisa nebak nggak sih? Gampang banget guys. Masa nggak tahu sih itu Aku gambar tebak apa? nih ya. Aku tebak apa nih ya? Kayaknya itu tangan nih, tangan sama jam. Apa ya? Aku make kayaknya jam Apa tangan ya? nggak sih? Bener banget, jam tangan. Ih, keren. Jam Ih, tangan. Jam tangan guys. Nah, kan sebentar lagi itu mau berakhir nih. Aku mau tanya-tanya lagi. Boleh, mau tanya apa? Tanya apa ya? Mau ditanyain banget nih. Nah, kan Kak Alexa itu ngikutin karate udah hampir 3 tahun ya? Belum dong. Baru 2,5 tahun berarti? Iya, 2,5 tahun. Dah lama lah ya. Iya. Nah, selama perjalanan itu kakak itu lebih bangga karena bisa mukul atau nendang? Bangga dua-duanya kok. Wih, berarti keren dong. Bisa mukul dan bisa nendang. Pasti suka kalau ada temennya yang nakal suka dipukulin. Enggak dong guys, karate itu nggak boleh kayak Memukul. gitu. Nah nih, apa satu kata yang bisa merangkum perjalanannya kakak dari awal sampai sekarang di karate? Tetap semangat, pantang menyerah. Wih, berarti harus apapun yang terjadi itu harus tetap semangat guys. Iya dong, semangat itu penting, pantang menyerah itu juga penting. Tapi jangan lupa berdoa. Ya, jangan pernah melupakan yang namanya berdoa. Kan tadi itu katanya pantang menyerah, terus semangat, pantang menyerah. terus semangat. Berarti kalau capek istirahat dulu, di situ baru ngelanjutin lagi. Tips and saran buat teman-teman yang sedang menonton nih tentang karate. Tipsnya apa sih biar semangat, biar bisa itu tuh? Apakah harus rajin latihan atau jangan
ngeyel sama senseinya kali aja penonton nih yang ikut karate pada ngeyel sama senseinya. Tips and saran. Jangan takut untuk terus berlatih. Karena karate dapat membantu meningkatkan diri sendiri, meningkatkan dari sikapnya, fisiknya gitu. Nih, kan udah terlalu banyak nih ngomongin karate. Sedikit dari luar karate. Motivasi buat dari perjalanan hidup yang biasanya buat ke penonton nih ya, atau buat ke Kak Alexa sendiri juga gak apa-apa kak. Perjalanan hidupnya kakak sendiri, motivasinya, atau motivasi nanti tidak di luar karate juga silahkan, boleh. Motivasinya apa ya? Bingung juga itu. Mungkin jalanin aja dulu. Wih, keren. Oke, karena sudah di penghujung, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Ingatlah, karate bukan hanya tentang teknik, tetapi tentang bentuknya karakter. Sampai jumpa lagi dan jangan pernah berhenti mengejar kesempurnaan. Jangan lupa dengerin Ella, Energi Laga Aksi di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.